Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Malang, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Staf dan karyawan beserta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam ujian praktik bahasa Indonesia secara online ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah yang penuh kebodohan menuju zaman yang peradaban manusianya lebih baik. Hadirin sekalian, pada saat ini kita masih berada dalam kondisi di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung. Hal ini tentu saja mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, seperti aspek ekonomi, aspek politik, dan tentu saja dalam aspek pendidikan. Dalam aspek pendidikan, sekarang pendidikan di Indonesia adalah menggunakan sistem dengan metode pembelajaran virtual atau biasa disebut dengan pembelajaran daring. Media daring ini adalah suatu media yang menggunakan jaringan online sehingga siswa dapat terhubung dengan guru meskipun dalam jarak yang jauh. Namun dengan adanya metode belajar yang baru ini tentu saja akan mempengaruhi bagaimana cara belajar siswa itu dan bisa juga mempengaruhi semangat belajarnya. Hadirin sekalian, saya sebagai siswa tentu merasakan bagaimana positif dan negatif dari belajar daring ini. Yang hal positif yang saya rasakan adalah belajar daring memaksa saya untuk belajar teknologi sehingga saya terhindar dari penyakit gaptek. Selain itu, saya juga dipaksa agar belajar lebih giat lagi supaya tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain karena adanya keterbatasan daring ini. Dengan adanya positif, tentu saja ada bagian negatif dari belajar daring ini. Hal negatif yang saya rasakan adalah, dan juga mungkin teman-teman seperjuangan saya rasakan adalah, di mana guru-guru memberikan tugas yang cenderung lebih banyak daripada memberikan penjelasan kepada murid-murid. Hal ini tentu saja dapat membuat kepercayaan siswa terhadap guru hilang karena siswa harus mencari sumber belajar sendiri ketimbang menerima materi dari guru yang bisa dibilang kurang enak untuk dipahami untuk setiap siswa. Namun terlepas dari itu semua, kita tidak bisa menyalahkan semua pihak, termasuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan guru, kita juga tidak bisa menyalahkan murid. Kita tidak bisa membuat guru agar bertindak sesuai dengan kemauan siswa, dan juga sebaliknya, siswa juga tidak bisa meminta guru untuk menjadi apa yang siswa mau. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa beradaptasi dan menikmati pembelajaran kegiatan daring ini secara individu dan berkelompok. Permasalahannya di sini adalah bagaimana cara agar kita bisa menikmati pembelajaran secara daring dan pada masa pandemi ini agar tetap bisa giat belajar dan semangat dalam menuntut ilmu. Maka perlulah kita untuk menyusun strategi bagaimana cara agar kita bisa kembali semangat, kembali giat belajar meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 melanda. Yang pertama saya lakukan adalah, hadirin sekalian, yang pertama saya lakukan adalah menyusun jadwal yang lebih terstruktur.
Kalau biasanya pada saat daring kita mendapat tugas di pagi hari, kemudian kita bisa mengerjakannya di sore hari atau besok atau minggu depan, maka saya ubah jadi menjadi sesuai jadwal tersebut, sehingga ketika waktu belajar tersebut habis maka saya berhenti untuk mengerjakan. Hal ini sangatlah penting, karena apabila jadwal belajar sudah berantakan maka jatuhnya akan lebih ke malas belajar. Seperti itu. Hadirin sekalian, yang kedua yang saya lakukan adalah mencari metode belajar yang sesuai dengan apa yang saya suka. Contoh, ada siswa yang suka dengan menonton video, maka dia bisa mencari sumber belajar video yang dia suka, yang menurut dia cocok bagi dia, sehingga pembelajaran lebih menarik. Atau bisa juga yang suka menggambar bisa membuat mind map atau peta konsep, sehingga pembelajaran jadi lebih menarik dan kesannya tidak membosankan. Kemudian yang ketiga adalah perlunya kita untuk mengatur waktu untuk beristirahat. Karena beristirahat ini intinya adalah untuk melupakan semuanya, untuk melupakan semua tugas, semua tanggungan, dan fokus untuk istirahat, bersantai, dan melakukan apa yang kita inginkan. Hal ini penting karena apabila kita terlalu belajar banyak, kemudian kita menjadi stres, akhirnya kita akan sulit untuk menerima pelajaran dan kesannya akan lebih menjadi malas lagi. Dan yang terakhir saya lakukan adalah menaruh motivasi dalam hati maupun dalam bentuk visual. Contoh, saya ingin sekali masuk ke perguruan tinggi di Amsterdam. Maka saya cari logo universitas di Amsterdam, lalu saya jadikan logonya menjadi wallpaper HP saya. Sehingga ketika saya membuka ponsel, saya langsung teringat dan menjadi semangat lagi untuk belajar agar tujuan saya tercapai. Dan bisa menggunakan banyak sekali metode lain agar kita bisa jadi giat belajar. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga pidato yang saya sampaikan ini dapat memotivasi kita agar bisa lebih giat belajar dan menikmati kegiatan belajar mengajar pada saat pandemi seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin karena sudah mau mendengarkan sedikit pidato dari saya, dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam hati. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.